Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, dan selamat malam bagi rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan taruna dimanapun kalian berada. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi pengayaan mengenai interpolasi dan ekstrapolasi. Nah, ini tuh berguna untuk apa sih? Oke, materi interpolasi dan ekstrapolasi ini biasanya bisa kalian gunakan untuk menduga atau menginterpretasi suatu data yang kalau misalnya kita apa ya, suatu data yang berada di luar atau berada di rentang dari data yang kita punya. Tuh. Misal kalian ingin menguji suatu apa ya, suatu misalnya menguji pengeringan gitu, melakukan pengeringan kerupuk pada jam ke-5, 10, lalu ke-15 gitu. Lalu kalian ingin mengetahui kadar air dari kerupuk tersebut pada pengeringan 5, 10, dan 15 eh, menit tadi ya. Kemudian ketika kalian sudah dapat kan pada waktu 5, 10, 15 tuh kalian sudah tahu kadar airnya berapa. Nah, sekarang misal kalau ditanya berapa kadar air kerupuk pada waktu pengeringan eh, ke 9 menit gitu. Nah, itu kan kalau kalian melakukan kalau kalian tidak melakukan pengujian atau tidak melakukan pengamatan, maka kalian tidak bisa menjawab sebenarnya, tetapi kita bisa menentukannya melalui interpolasi. Begitu juga misal kalau ditanya berapakah kadar air kerupuk pada em, pengeringan selama 20 menit, maka kalian bisa mengetahui kadar air atau menduga, menginterpretasi kadar air dalam kerupuk yang dikeringkan selama 20 menit itu dengan ekstrapolasi. Jadi interpolasi dan ekstrapolasi ini sangat penting dan berguna bagi kita dalam menginterpretasi suatu data yang di luar atau berada di rentang data yang kita punya. Mungkin akan lebih jelas nanti kalau kita langsung membahas contoh soal kali ya. Nah, ini sebelumnya. Jadi ada dua hal, ada interpolasi dan ada ekstrapolasi. Bedanya apa? Nah, bedanya kalau interpolasi kita itu memperkirakan suatu nilai yang nilai tersebut tuh ada di rentang dua nilai yang kita punya. Tadi misalnya ingin mengetahui kadar air pada pengeringan selama 10 menit. Selama 9 menit. Sementara rentang data yang kita punya itu menit ke-5 dan menit ke-10. Nah, 9 menit kan ada di rentang tersebut. Itu bisa kita gunakan interpolasi. Kalau data kita lebih atau kurang dari data yang kita punya, kita ingin memperkirakan nilai di luar rentang data yang kita punya, itu namanya ekstrapolasi. Misalnya tadi kita ingin menguji kadar air pada pengeringan ke 20 menit atau ke menit berapa kadar air kerupuk pada pengeringan di menit ketiga misalnya. Itu kan tidak kita uji, tapi itu ditanya. Nah, itu bisa kita hitung dengan ekstrapolasi gitu. Jadi intinya kita punya beberapa data, base data, tetapi kita ingin menguji di luar atau eh, di rentang data tersebut itu bisa dilakukan dengan interpolasi dan ekstrapolasi. Nah, sebenarnya jenis interpolasi dan ekstrapolasi itu beraneka ragam. Ada yang kuadratik, ada linear, dan banyak lagi deh pokoknya. Tetapi yang ingin saya jelaskan dan difokuskan dalam penjelasan kali ini, kita fokus menjelaskan tentang sifatnya sifat data yang bersifat linear. Jadi interpolasi linear yang kita bahas ya. Nah, ini kita langsung masuk ke contoh soal saja biar tidak biar efisiensi waktu lah. Oke, contoh soal interpolasi. Nih, ini contoh soal pertama. Jadi
Anda adalah seorang teknisi ceritanya. Teknisi pengolahan ikan yang sedang menyiapkan larutan brine atau larutan garam untuk proses pre-salting ikan atau penggaraman ikan. Nah, Anda punya tabel yang berisi hubungan antara kadar garam dalam satuan persen dan densitas larutan garam pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, ketika Anda mengukur larutan yang Anda buat, refraktometernya itu menunjukkan densitas 1,065 gitu. Tetapi nilai si 1,065 ini tidak ada dalam data yang kamu punya gitu. Nah, kemudian untuk menentukan apakah si larutan brine sudah sesuai standar, ia harus mengetahui berapa sih kadar garam dari pada densitas 1,065. Jadi dia punya densitas, tapi nggak tahu kadar garamnya. Tuh. Nah, dia punya dua data, base data. Jadi sebelumnya dia sudah melakukan pengamatan densitas pada saat dia mengukur densitas pertama, densitas larutan brine ternyata densitasnya 1,05 gram per mili. Nah, kemudian pada densitas 1,5 kadar garamnya 12. Lalu dia cek lagi nih pengulangan kedua. Densitas larutan brine pada pengulangan kedua itu 1,08 gram per mili dan kadar garamnya 18%. Kemudian dicek lagi nih yang ketiga. Ternyata densitasnya 1,065 gram per mili. Tetapi dia belum melakukan kadar garam. Dia hanya ingin menduga berapa sih kadar garam tanpa melakukan pengujian kadar garam. Nah, di sini kita kan bisa tahu yang ditanya adalah berapa sih kadar garam pada densitas 1,065 gram per mili. Nah, 1,065 itu kan berada pada rentang densitas data yang kita punya, rentang data densitas yang kita punya. Karena kita punya densitas di rentang 1,05 dan hingga 1,08. Sementara 1,065 kan berada di rentang 1,05 sampai 1,08 kan. Nah, karena dia berada di rentang data yang kita punya, makanya kita menggunakan prinsip interpolasi dalam menentukan kadar garam pada densitas 1,065 gram per mili ini. Gitu. Nah, bagaimana cara melakukan perhitungannya? Jadi, biar gampang dan runut ya. Jadi, ditulis dulu poin yang diketahui, poin-poin diketahui apa? Pertama ada X1. X1-nya adalah 1,05 gram per mili. Atau data pertama yang kita punya itu 1,05 gram per mili. Kemudian kadar garamnya kan 12%, itu adalah Y1. Lalu data kedua yang kita punya X2, ini densitas sebesar 1,08 gram per mili dengan kadar garam sebesar 18% sebagai Y2. Lalu em, densitas yang kita ketahui selanjutnya adalah 1,065 gram per mili, namun kita tidak tahu berapa kadar garamnya. Nah, makanya yang ditanya adalah Y0, oke? Karena data data densitas yang sudah kita ketahui tadi, tapi belum diketahui kadar garamnya itu kita kasih simbol X0. Oke, kemudian rumusnya, rumus interpolasi itu Y0 min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X0 min X1 per X2 min X1. Oke, kemudian, nah, Y0 tadi yang ditanya ya, Y0 yang ditanya. Kemudian Y1-nya kan 12, tinggal masukin 12. Kenapa satuannya tidak dimasukkan? Karena nanti akan hilang gitu. Nanti akan dicoret-coret, intinya biar kalian nggak pusing, ya udah jangan perhatikan satuan. Kecuali satuannya berbeda gitu. Kita harus menyatukan dulu satuan yang kita punya. Ini kan udah sama ya. Ya udah diabaikan dulu sementara.
Kemudian dibagi Y2-nya kan 18%. Terus aja 18 min Y1 12 sama dengan X0. X0 kita tahu nih densitasnya min 1,50 sebagai X1 dibagi X2-nya 1,80 nih dikurang X1 1,5. Oke, Y0 min 12 kan nggak bisa, makanya kita tulis Y0 min 12. 18 min 12 sama dengan 6. Selanjutnya sama dengan 1,65 dikurang 1,05 itu adalah 0,015 dibagi 1,8 dikurang 1,5 sama dengan 0,03. Oke, kemudian Y0 min 12 sama dengan kalian bagi dulu 0,015 dibagi 0,03 dapatnya 0,5 terus dikali 6 karena ini kan perkalian silang sehingga Y0-nya adalah 15. Satuannya apa? Satuannya persen karena ini kan Y satuannya ini persen ya, Y1 dan Y2 makanya Y0 juga persen satuannya. Maka berdasarkan perhitungan ini kadar garam pada densitas 1,65 gram per mili diperkirakan sebesar 15% berdasarkan metode interpolasi. Gitu. Oke, itu adalah satu contoh soal. Kemudian ini ada contoh soal lain. Oke, ini contoh soal selanjutnya. Oke, dalam sebuah uji sensori dengan metode ranking, seseorang ini melakukan 5 formulasi, menguji 5 formulasi sarden kaleng. Nah, eh, seorang peneliti ini menggunakan 63 panelis. Jadi ada 63 panelis yang melakukan uji sensori ranking terhadap 5 formulasi sarden kaleng. Oke, kemudian pertanyaannya adalah berapakah nilai kritis untuk 63 panelis berdasarkan tabel ranking difference test. Jadi kalau kita melakukan analisis pengujian ranking secara manual, kita kan disuruh untuk membaca tabel, ya kan? Tetapi, eh, nah ini adalah sebentar, ini adalah tabel critical value atau nilai kritis untuk difference between rank sums atau untuk pembacaan hasil uji ranking. Nah, di sini ada beberapa rentang jumlah panelis mulai dari 3 sampai 95 ya ini berdasarkan Kramer Rank Sum Test ya berdasarkan buku. Oke, kemudian sementara jumlah sampelnya dari mulai 3 sampai 12. Nah, kemudian kasus tadi dia menggunakan 63 panelis. Kita lihat apakah ada 63 di sini? Kan tidak ada. Kenapa? Karena di sini setelah 50, 55, 60 langsung 65. Nah, sementara 63-nya di mana? Gitu. Bagaimana cara kita mengetahui eh, nilai kritis dengan 63 dari 63 panelis. Nah, caranya ya seperti ini, kita lakukan interpolasi lagi-lagi. Kenapa kita lakukan interpolasi? Karena em, nilai jumlah panelis yang kita gunakan itu berada di rentang data yang kita punya. Kita punya nih data 60, 65. Kan 63 itu berada di rentang 60 sampai 65. Nggak mungkin dia berada di 70 sampai 75, kan enggak ya. Nah, itu kan ada di rentang 60 sampai 65. Karena itu kita menggunakan ekstrapolasi. Lalu, misal, kalau misalnya kalian menggunakan ternyata jumlah panelisnya adalah 1000. Nah, itu kan berarti lebih dari jumlah panelis yang tersedia di sini di data. Makanya kalian menggunakan ekstrapolasi. Gitu. Oke, kita lakukan pembahasan untuk si kasus ini ya. Jadi, berdasarkan contoh soal tadi, jumlah sampelnya ada 5 buah. Oke, kemudian X1-nya 60. Oke, sebelumnya gini, tadi kan jumlah panelisnya adalah 63. 63 kan tadi saya bilang ada di rentang 60 sampai 65. Karena itu kita gunakan X1-nya sebagai
60 sebagai X1-nya. Nah, tadi diketahui kalau jumlah sampelnya adalah 5. Makanya kalau jumlah sampel 5 kan berarti ada 48 eh, nilai kritisnya ada 48 untuk jumlah panelis 60. Nah, makanya X1-nya 60, Y1-nya 48. Oke. Kemudian eh selanjutnya untuk X2 kita gunakan 65. Nah, kalau 65 berarti dengan jumlah sampel 5 nilai critical value-nya adalah 50. Makanya Y2-nya 50. Ini jumlah panelis yang kita tanya gitu. Nah, ketika jumlah panelis 63, berapakah nilai kritisnya? Nilai kritis ini nih berapa nih gitu. Caranya menggunakan rumus si interpolasi tadi. Y0 min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X0 min X1 per X2 min X1. Y0-nya kan ditanya. Tulis tuh Y0 min Y1 48, Y2-nya 50. Oke, 50 min 48 sama dengan X0-nya 63 yang ditanya, min X1 60 per X2 65 dikurang 60. Oke, kemudian Y0 min 48 per 50 min 48 kan 2. Sama dengan 63 dikurang 60 kan 3, dibagi 65 min 60 kan 5. Terus Y0 min 48 sama dengan 3 dibagi 5. Oke, berapa? Dikalikan 2, maka hasilnya adalah 1,2. Lalu Y0 sama dengan, karena ini pindah ruas, maka 1,2 tambah 48 sama dengan 49,2. Biar untuk menggenapkan hasil, maka dibulatkan ke atas nih, jadinya 50. Maka nilai kritis untuk 63 panelis berdasarkan tabel ranking different test adalah perkiraannya adalah 50. Nah, itu yang digunakan untuk dibahas eh, untuk apa? Dibahas pada saat menganalisis hasil dari pengujian ranking. Tuh. Oke. Nah, tadi ya kalau misalnya ini kan kasusnya panelisnya ada 63. Kalau misalnya kalau panelis kalian ada 81, berarti ya udah gunakan X1-nya 80 dengan jumlah sampelnya ya tentukan. Misal kalau kalian punya 3 sampel ya berarti Y1-nya adalah 30. Oke. Kalau X2-nya gunakan 85, kemudian Y2-nya adalah 31. Itu untuk kasus, misalnya contoh kasus lain ya, kalau kalian menggunakan 81 panelis dengan 3 em, sampel. Misal nih, ada contoh lain lagi. Kalau kalian menggunakan misalnya 33 panelis dengan eh, 7 sampel gitu. Ya udah, berarti X1-nya adalah 30. Kemudian karena dia pakai 7 sampel, cari ke bawah nih. Berarti ini kan batas kritis atau Y1-nya adalah 50. Kemudian X2-nya gunakan 35 dengan Y2-nya adalah 54 gitu. Oke, mungkin cukup dipahami ya. Nah, tapi beda lagi kalau misalnya jumlah panelis kalian itu tadi misalnya 100. 100 kan tidak masuk di dalam tabel ini. Makanya kita tidak bisa menggunakan interpolasi. Kita lakukan perhitungan dengan ekstrapolasi. Oke, nah ini ekstrapolasi ya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Contoh soal ekstrapolasi. Nah ini, jadi contoh soal pertama, misal sebuah UMKM ini membuat kerupuk ikan dan menjemurnya di bawah matahari sebagai salah satu penelitian si seorang mahasiswa. Nah, mahasiswa ini melakukan pengukuran laju penurunan kadar air seiring dengan lama penjemuran si kerupuk. Tetapi mendung nih tiba-tiba cuacanya sehingga penjemuran dihentikan. Kemudian
si mahasiswa ini sebelumnya sudah punya data eh, lama penjemuran selama 2 jam dan 4 jam dengan kadar air untuk 2 jam itu 28. Kalau eh, jam keempat penjemuran ini 20% ternyata kadar air sekerupuk. Nah, kemudian eh, cuaca mendung selama 6 jam. Padahal dia harus melakukan pengamatan nih, tapi dia tidak bisa melakukan. Kemudian dia ingin melakukan apa ya namanya memprediksi berapa sih kira-kira dugaan terhadap berapa sih dugaan jumlah kadar air yang dihasilkan yang dikandung kerupuk pada penjemuran selama 6 jam. Makanya dia harus melakukan ekstrapolasi. Kenapa ekstrapolasi? Karena data yang ingin kita cari, data yang ingin kita ketahui itu berada di luar data yang kita punya. Karena kita hanya punya jam kedua dan 4. Sementara 6 kan di luar dari batas maksimal data yang kita punya. Makanya kita lakukan ekstrapolasi. Begitu juga kalau misalnya ditanya pada jam ke-1 berapa kadar airnya. Ya, berarti kita harus melakukan ekstrapolasi lagi gitu. Karena kita tidak melakukan tidak melakukan analisis kadar air pada jam ke-1. Jadi ketika kita ditanya data di luar pengamatan kita, itu bisa dilakukan dengan ekstrapolasi. Nah, diketahui ya, berdasarkan contoh soal tadi, kita buat diketahuinya, diketahui N1 sama dengan 2 jam, dengan kadar airnya 28%, Y1-nya 28. Lalu data kedua yang kita punya adalah N2 sama dengan 4 jam, dengan kadar airnya Y2 sama dengan 20%. Nah, yang ditanya adalah ketika jam pengeringan ke-6, ditanya adalah berapa kadar airnya. Dijawab. Nah, untuk melakukan perhitungan ekstrapolasi, kita hitung dengan perhitungan slope. Slope dulu nih. Oke, setelah kita hitung slope, baru kita hitung berapa kadar kadar airnya. Nah, untuk menghitung slope disimbolkan dengan M. M rumusnya Y2 min Y1 per N2 min N1. Y2 ini kan 2, sorry, bentar. Y2-nya kan 20%. Min Y1, Y1 kan 28. Dibagi N2, N2-nya 4, min 2. Oke, tinggal dihitung 20 min 28, min 8 kan, per 4 min 2, 2. Jadi min 8 per 2 sama dengan min 4. Nah, slope kita gunakan untuk menghitung rumus selanjutnya. Ini rumus yang perlu dihitung. Y min Y1 sama dengan M dikali N min N1. Nah, Y ini yang ditanya. Oke. Min Y1, Y1 28 sama dengan M-nya min 4 dikali N. N-nya itu yang kita ingin tahu berapa, yang kita, data yang ingin kita cari jam ke-6, min N1, N1-nya 2. Ya udah tinggal Y min 28 sama dengan min 4 dikali 6 dikurang 2, 4. Berarti min 4 dikali 4 sama dengan min 16. Y sama dengan min 16. Nih, karena ini pindah ruas, maka ini ditambah 28 sehingga Y sama dengan 12. Maka berdasarkan prediksi, kadar air kerupuk setelah 6 jam penjemuran diperkirakan sebesar 12%. Begitu. Oke, selanjutnya ya. Ini ada uji sensori. Oke, nah uji sensori. Ini kita melakukan pengujian segitiga dari sebuah produk minuman fungsional. Nah, jumlah panelis yang kita cari ada 50 orang. Yang kita gunakan ada 50 orang panelis. Oke, kemudian level probabilitas atau alfa kita adalah 0,05. Nah, tabel yang kita gunakan adalah tabel binomial untuk uji segitiga. Berapakah nilai kritis untuk 50 panelis? Tuh.
Sama tadi kasusnya, jadi data yang ingin kita cari, yang ingin kita baca, itu tuh di luar data yang kita punya. Jadi kita harus melakukan per pendugaan atau trial atau perkiraan dengan menggunakan ekstrapolasi. Oke, nah berikut sebelum kita masuk pembahasan ke sini, kita tulis dulu poin-poin yang kita ketahui. Yang diketahui pertama, level probabilitas yang diketahui adalah 0,05. Berarti ini ada di sini ya. Nih, ada di sini. Kemudian N1-nya tadi, oh kita nggak tahu nih. Kita kan yang kita ketahui adalah jumlah panelis yang kita gunakan. Ada 50 panelis. Nah, 50 panelis, apakah ada di rentang tabel ini? Kan tidak ada ya, karena ternyata maksimal jumlah percobaan atau jumlah panelis di sini adalah 42. Berarti dia lebih dari data yang kita punya. Oke, nah karena lebih dari data yang kita punya, maka gunakan 42 ini sebagai X2 atau N2. Nah, karena N2-nya adalah 42, maka dengan level probabilitas 0,05, Y2-nya kita ketahui sebesar 20. Oke, lalu bagaimana cara kita menentukan N1? N1 yang saya pilih ini adalah 36. Anda juga bisa melakukan atau memilih N1 39 sebagai N1 bisa, 35 bisa. Maksudnya yang berbeda gitu. Jadi kita bisa melakukan selisih. Kalau sama kan selisihnya jadinya 0. Itu kan jadi hasilnya nggak bisa dibaca gitu. Jadi mending cari yang di atas nilai yang kita punya. Jangan sampai sama. Makanya di sini saya pilih yang 36. Kalian boleh kok milih 39 atau 35, nggak masalah. Cuman pasti hasilnya akan sedikit berbeda. Cuman it's okay karena dia masih berada di rentang di rentangnya gitu, tidak terlalu jauh. Tapi kalau kalian tiba-tiba pakai 5 sebagai N1-nya, itu terlalu jauh rentangnya yang kalian pilih. Jadi disarankan gunakan cari eh, disarankan gunakan nilai terdekat dari titik akhir, titik maksimal. Ini di sini saya ambil yang 36. Nah, untuk eh bentar. Untuk N36 nilai titik kritisnya pada probabilitas 0,05 adalah 18. Oke, ini sebagai Y1. Sehingga yang ditanya adalah Y-nya berapa ketika kita menggunakan panelis sebesar 50. Oke, sama seperti tadi cara menghitungnya, hitung dulu slope-nya. Nih, hitung dulu M. Oke, nilai M. M Y2 min Y1 per N2 min N1. Y2-nya kan nih 20. Min Y1-nya 42. Per N2-nya per N2 min N1. N2-nya 42 dikurang N1-nya 36. Tinggal dibagi, hasilnya adalah 0,33. Lalu lakukan perhitungan ini, persamaan ini. Y min Y1 sama dengan M dikali N min N1. Y min Y1-nya 18. Oke, ini 18. Sama dengan M 0,33 dikali N-nya 50 nih. Min N1. N1-nya 36. Ya, 36 ya. Y min 18 sama dengan ini tinggal 50 min 36 dulu diselisihkan terus dikali 0,33 hasilnya 4,662 terus ditambah 18 karena ini kan pindah ruas jadinya pindah jadi plus 4,662 plus 18 sama dengan 22,662. Ini kita bulatkan menjadi 23 sehingga nilai kritis untuk 50 panelis dengan alfa 0,05 berdasarkan tabel binomial untuk uji segitiga adalah sebesar 23 panelis. Nanti tinggal disesuaikan sama penelitian kalian. Ini kan contohnya kalau 50. Bagaimana dengan
Contohnya kalau 60 ya udah tinggal ganti aja N-nya. Ininya bisa ganti juga N1-nya bisa. Kalau mau coba analisis sendiri ulang ya nggak apa-apa gitu. Kalau misal mau pakai ini, terus tinggal diganti jumlah panelis yang ingin kita cari, eh ya tinggal ganti nggak masalah. Tuh. Oke, baik. Oke, terima kasih atas em, kesempatan untuk menyampaikan. Terima kasih telah mendengarkan materi yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua dalam mempelajari atau mengaplikasikan interpolasi dan ekstrapolasi di eh, materi di penelitian mungkin atau di em, pengujian kalian atau di tugas kalian mungkin. Oke, selamat siang, selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.